Ini kalau punya istri orang Rusia, suka jalan-jalan, nggak bisa diem orangnya. Kan sumpah mas, di rumah tuh lama-lama busuk aku. Ya wis, kamu mau jalan-jalan kemana? Ke Jogja enak kayaknya. Enaknya enak, Dek. Uangnya itu loh habis berapa kalau ke sana? Kan resiko kamu mas mau nikah sama orang Rusia. Tapi Pernahkah kalian membayangkan ada bule dari Rusia yang jatuh hati? Habis-habisan sama Indonesia? Bukan cuma karena pantainya, bukan cuma karena makanannya, tapi karena semuanya budaya, orang-orangnya, bahkan suasana hidupnya yang katanya bikin hati tentram. Ya, inilah kisah nyata tentang seorang pria Rusia yang awalnya hanya datang ke Indonesia untuk liburan sebentar, tapi malah jadi betah dan gak mau pulang. Setiap sudut Indonesia seolah punya daya tarik yang gak bisa dia tolak. Dari Bali sampai Yogyakarta, dari kehidupan desa sampai hiruk-pikuk, kota semua membuatnya merasa lebih hidup daripada di negara asalnya sendiri. Apa sih yang bikin bule Rusia ini nyaman banget tinggal di Indonesia? Apakah karena keramahan masyarakat kita? Atau mungkin karena Indonesia itu sebenarnya jauh lebih luar biasa dari yang sering kita kira? Yuk, kita kupas kisahnya lebih dalam. Karena siapa tahu, dari matanya yang asing, kita bisa melihat kembali keindahan negeri kita dengan cara yang baru. Dia yang tinggal di utara pasti bisa tahan dingin karena di sana pada musim dingin suhunya bisa mencapai -50°C. dan musim dingin di sana juga lebih lama sekitar 6 bulan. Tapi saya tidak bisa tahan dingin karena di wilayah saya musim dingin hanya 3 bulan dan suhunya mencapai -15°C. Dan saya juga tinggal di Asia sudah 9 tahun yang gak ada musim dingin. Ya, hampir selalu senyum. Sampai kalau kita beli sesuatu di toko dan orang berjual nggak senyum, kita dapat diskon atau apa-apa. Itu sangat baik dan saya sangat suka itu di Indonesia kalau semua senyum. Saya punya teman yang pernah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun. Dia pernah balik ke Moskow dan dia jalan-jalan di dalam metro. Dan karena dia sangat senang balik ke Rusia, dia jalan dan sambil senyum gitu. Tapi dia sendirian waktu itu. Terus orang polisi datang dan bertanya, "Bapak, Anda kenapa senyum? Gak boleh senyum di tempat umum." Dia kaget, dia bilang, "Saya nggak apa-apa, cuman saya senang." Tapi orang polisi bilangnya gak boleh senyum di sini. Nah, itu bedanya. Karena kalau di Rusia kita senyum cuma kepada teman kita atau keluarga dan kepada orang yang kita kenal baik, jarang senyum di luar. Itu tidak berarti orang Rusia tidak ramah, tapi itu berarti mereka belum kenal sama Anda. Bule Rusia ini awalnya hanya ingin liburan 2 minggu di Bali. Tapi begitu mendarat, dia langsung terpesona. Katanya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika perasaan nyaman, tenang, dan hangat. Bukan dari cuaca, tapi dari sambutan orang Indonesia sendiri. Ia kemudian mulai menjelajahi tempat-tempat lain. Yogyakarta, dengan budayanya yang kental. Lombok, dengan pesona alamnya. Dan bahkan ke pelosok desa di Jawa Timur, di setiap tempat yang ia singgahi. Selalu ada satu benang merah. Keramahan yang tulus. Makanan yang luar biasa. Dan rasa kekeluargaan yang katanya sangat sulit ia temukan di negaranya. Bukan cuma itu, dia juga mulai belajar bahasa Indonesia, ikut upacara adat, makan pakai tangan, dan bahkan sempat membantu warga lokal saat panen raya. Semua itu membuatnya merasa diterima, seolah-olah dia bukan orang asing melainkan bagian dari keluarga besar Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, dia bilang, "Saya merasa lebih damai di sini daripada di rumah sendiri." Kalau punya istri orang Rusia, suka jalan-jalan, nggak bisa diem orangnya. kan sumpah mas, di rumah tuh lama-lama busuk aku. Ya wis, kamu mau jalan-jalan kemana? Ke Jogja enak kayaknya. Enaknya enak, Dek. Uangnya itu loh habis berapa kalau ke sana? Kan resiko kamu mas mau nikah sama orang Rusia. Tapi tenang aja, istrimu kan pintar. Aku sudah pesan villa estetik mulai 400-an ribu. Loh, kok enak temen, Dek? Dapat di mana itu, Dek? Di The House Homestay mas. Kenapa di situ?
karena di situ pilihannya banyak banget, 150 lebih homestay, dan manajemennya langsung. Jadi proses pesannya gampang banget, dan unitnya bervariasi dari untuk keluarga kecil sampai rombongan 50 orang, dan fasilitasnya dari dekat tempat wisata sampai private pool estetik. Kalau gitu sekalian pesenin buat temen-temenku main bola ya, Dek ya. Wah, kurang ajar, Gi. Indonesia. What? Why? I like people from Indonesia. Oh, have you ever met Indonesian people here? Oh yeah, every person I met from Indonesia was very kind and friendly, so I like it. Oh, thank you. Appreciate. And where are you from? A good experience before. I'm from Russia. Oh, but you live in Ireland. It's because VPN, Oh, so you're Russian. Yeah. Oh, Do people. I look like What? Do I look like Russian? No, you look cute. It's like deja vu. I realize that dreams really come through. Wanna keep on talking the moment we live. Di Indonesia, sering ditanya, kapan pulang ke negara sendiri? Kita boleh di Indonesia, jatuh cinta sama Indonesia karena orang-orangnya. Kita boleh di Indonesia, suka masak, tapi sama masakan kita, gak ada yang mau. Kita boleh di Indonesia, dan sering ditanya, punya adik perempuan apa enggak? Terus kalau punya, memang kenapa? Hani, Iya sayang, gimana pendapat kamu punya mertua orang Indonesia? seperti ini banyak bantu. Dulu saya takut, saya berpikir mereka tidak suka saya. Coba tanya, suka nggak sama kamu? Ini yang suka Rushan. Suka sekali. Suaranya Suka sekali. ayah suka Rushan. Sama. Ayah bahagia. Cerita bule Rusia ini bukan cuma sekadar kisah tentang turis yang jatuh cinta pada negeri tropis. Ini adalah refleksi bahwa Indonesia memiliki sesuatu yang luar biasa yang mungkin sering kita lupakan karena terlalu terbiasa. Ketika orang luar bisa melihat keindahan dan kekayaan budaya kita, itu jadi pengingat betapa berharganya apa yang kita miliki. Kadang kita terlalu fokus pada kekurangan, sampai lupa bahwa Indonesia adalah negeri yang penuh warna, penuh rasa, dan penuh makna. Bule Rusia itu akhirnya memutuskan untuk menetap lebih lama. Ia bukan hanya ingin menikmati keindahan Indonesia, tapi juga ingin memberi sesuatu kembali. Ia mulai membuat konten edukatif tentang budaya Indonesia, membagikan kisahnya kepada dunia, dan mengajak lebih banyak orang untuk mengenal negeri ini dengan hati terbuka. Dan yang paling menyentuh, dia bilang, saya datang ke Indonesia untuk mencari tempat baru. Tapi yang saya temukan adalah rumah. Jadi, teman-teman, apakah kita sendiri sudah benar-benar mencintai Indonesia seperti orang luar yang bahkan rela meninggalkan negaranya demi tinggal di sini? Karena seringkali keindahan yang sejati itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Kadang, ia ada tepat di depan mata. Tinggal bagaimana kita melihatnya dan menjaganya dengan sepenuh jiwa. Jumpa lagi di video akan datang di Fak Story, suara yang menghidupkan dunia. Lagi bersorak, bumi bergetar. Suara ini menembus awan. Jejak langkah takkan pudar. Gema kita selamanya bertahan.